Halo teman-teman. Nah, hari ini merupakan hari pertama saya membuat video dan mengupload di YouTube. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya, nama lengkap ya, Gabriel Rianus Rongga. Saya biasa disapa di sini atau biasa dipanggil Rian. Saya berasal dari Flores yang sekarang ini bekerja di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Kayong Utara. Saya terjun ke dunia persawitan itu dari tahun 2022. Tetapi di tahun 2024 ini saya membuat video ya. Saya akan memperlihatkan aktivitas saya dalam setiap hari lah. Saya berusaha untuk memperlihatkan aktivitas-aktivitas saya dalam sehari-hari. Saya itu biasanya akan pergi ke kebun untuk melakukan aktivitas saya di persawitan itu sekitar jam 7, kadang jam 10, tergantung dari kapan kami mulai melakukan pekerjaan gitu. Saya itu berasal dari Flores ya, tepatnya di Ende. Bagi teman-teman saya yang berasal dari Ende, halo semuanya. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like dan komen apabila video ini berasa bermanfaat bagi Anda. Bagi teman-teman yang ingin terjun ke dunia persawitan ya, nonton terus karena ada berbagai hal yang akan saya perlihatkan. Dan di pagi hari ini cerah ya, tidak mendung. Jadi ya saya merasa ini menjadi hari yang pas untuk membuat konten. Nih cerah nih. Jadi perumahan di PT kami yang namanya Jalan Venio ini ya, itu ada yang seluruh tembok dan ada yang masih pakai papan gitu, seperti yang sekarang ini sedang saya itu ya, pakai papan. Suasananya lumayan kotor, jadi biasalah ya di PT itu begini dia. Nah teman-teman, saya sudah menggunakan pakaian yang sering saya gunakan untuk melakukan aktivitas saya di lapangan kerja. Jadi sedikit lagi kami akan berangkat menuju lapangan kerja atau menuju ke tempat yang akan kami bekerja sebentar ya. Jangan lupa untuk nonton terus ya, supaya tidak ketinggalan beberapa cerita dalam perjalanan nanti. Masih di dalam. Nah itu teman-teman, ada beberapa teman kerja kami yang duluan berangkat dari perumahan ya, dari tempat tinggalnya. Jadi mereka akan berangkat duluan ke tempat tujuan mereka. Jadi kami akan menyusul beberapa saat lagi. Nah ini dia, kami akan menggunakan motor ini. Seperti yang teman-teman lihat dari kejauhan, ada beberapa teman-teman yang menuju ke tempat kerja mereka dengan berjalan kaki. Saya punya apa? Yang sebetulnya saya berada di PT ini diposisikan sebagai karyawan operasional pemupukan. Hanya saja kami punya pekerjaan diberhentikan karena memang pupuk belum tersedia, pupuknya sudah habis. Jadi ketika hal itu terjadi, kami biasanya membantu para pemanen dalam melakukan pekerjaan mereka gitu. Sudah sekitar 2 minggu lebih kami masih belum bekerja. Jadi selama 2 minggu lebih itu kami membantu para pemanen gitu. Oke teman-teman, nah ini dia tempat tujuan kami. Kami sudah sampai di sini. Nah, orang yang di depan ini merupakan kakak ipar saya, suami dari kakak saya.
Nah, kami akan melakukan kegiatan kami hari ini. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa kami adalah, maksudku kakak ipar saya adalah seorang pemanen. Jadi ya saya membantu dia untuk melakukan sedikit pekerjaan supaya bisa meringankan bebannya si kakak saya ya. Nah, beberapa saat lagi saya akan memperlihatkan bagi teman-teman yang belum mengetahui cara memanen yang baik dan benar. Simpan sini saja. Lupa. Noh, sawitnya noh, tinggi-tinggi nih. Jadi pekerjaan saya sebentar adalah menggunakan alat ini, lalu saya mengeluarkan buah yang sudah dipanen ke jalan yang di depan tadi. Ya, bagi teman-teman yang ingin terjun ke dunia persawitan, saya merekomendasikan untuk menonton video ini ya, supaya kalian bisa memperhatikan cara memanen yang baik dan benar gitu loh. Oke, nonton terus ya sampai selesai. Nah, begitu teman-teman caranya. Yang pertama-tama, turunkan dulu pelepahnya. Apabila buahnya berada di bagian atas pelepah ya, diturunkan dulu pelepahnya, baru kemudian buahnya gitu. Biasanya pemanen itu lebih sering menggunakan dodos ya, apabila pohon sawitnya belum terlalu tinggi. Kadang mereka berusaha dengan memperpanjang bagian pipanya supaya bisa menjangkau buah sawit yang di atas gitu. Tapi kalau buah sawitnya, pohon sawitnya terlalu tinggi, itu mereka biasanya menggunakan alat yang namanya agrek. Nah, kalau yang ini nih, ini pekerjaan saya nih. Saya biasanya kutip brondol. Nah, setelah itu buah yang sudah saya masukkan ke dalam alat ini akan saya antar ke TPH-nya gitu, tempat penyimpanan hasil. Jadi ketika mobil datang, jadi tinggal muat. Nah, sekarang ini saya masih beristirahat teman-teman, karena kakak ipar saya menjemput istrinya, kakak saya. Nah, nanti akan saya perlihatkan sebuah alat yang berfungsi untuk mengambil buah yang sudah kami letakkan di TPH dan meletakkannya di atas kendaraan, atau yang dinamakan DT di sini ya, dan trek gitu. Alat ini menurut saya bisa meringankan beban para pemuat. Nanti saya akan memperlihatkan wujudnya. Tetapi sebetulnya kenapa alat ini digunakan hari ini? Karena memang para pemuatnya masih belum
banyak yang pulang ya, karena memang baru-baru ini ada libur tahun baru, jadi banyak yang belum comeback gitu. Nanti ini wujud dari alat itu akan saya perlihatkan. Bagi saya alat ini tidak terlalu begitu efisien ya, karena sekali apa gitu hanya bisa 2 sampai 3 buah atau 4 buah. Kalau pemuat yang melakukannya itu kan lebih cepat gitu kan. Ini tuh kayak kurang cepat saja gitu, lambat soalnya. Sekarang ini sudah jam 11 lewat. Kami mau makan. Ada sesuatu yang tampak di sini yang sungguh membosankan dan melemahkan. Yaitu sayur singkong. Sayur yang memang hampir setiap hari tidak pernah luput nih di dalam kehidupan kami. Pagi, sore, siang, malam hadir terus ini jenis sayur ini ya, yaitu daun singkong. Mau diolah dengan cara apapun saya rasa ya cukup membosankan. Sayur ini untuk siang ini itu saya tuh kayak rasanya itu mau muntah gitu loh, rasanya mual. Nih. Lihat no. Tapi tidak apa. Tak usah makan sayur itu, kosong tidak makanmu. Tapi sebelum kita makan, ada satu orang yang mau saya perlihatkan. Nah, ini kakak saya yang namanya Dina. Tapi di sini di kampung itu orang biasanya memanggil dia Din. Dina kan, Dina. Tapi sebenarnya Din, bukan Dina. Gitu. Jadi hari ini tuh hari Sabtu. Ya kemungkinan besar kami sampai sore ya, sekitar jam 4. Bila perlu malam. Hari ini menjadi momen yang cukup membosankan karena begitu banyak brondol ya. Brondol itu biji-biji kecil yang menyatu dengan itu buah sawit itu. Jadi itu yang namanya brondol. Oke, sekarang saatnya mau melanjutkan pekerjaan. Tadi setelah kami selesai makan, saya tidak sempat membuat video ya. Sekarang kami semua sudah berada di posisi kami masing-masing untuk melanjutkan pekerjaan kami. Jadi sekarang ini saya akan memperlihatkan lagi pekerjaan saya. Saya akan meletakkan handphone saya di sini.
sawit yang tinggi kayak gini dia harus pakai agrek. Kalau tidak pakai agrek mati. Para pemanen itu selalu menghadapi kemuskilan dalam hal ini ya, dalam hal memanen. Apalagi ketika mereka harus menghadap dengan pokok sawit atau pohon sawit yang tinggi gitu. Oh iya teman-teman, saya lupa memperlihatkan, sudah memperlihatkan tetapi lupa mengenalkan beberapa teman saya ini pada kalian. Nah, yang ini nih ya, sedang mengutip brondol atau memungut brondol, ini orang Lembata, ya kan? Lembata. Jadi kalau jadi tinggal katakan hai. Nah, kalau yang di sebelah ini orang orang Bejawa nih, orang Nagekeo. Berat lagi. Ini orang Nagekeo. Jadi ya tidak perlu saya menjelaskan panjang lebar mengenai bagaimana cara memanen, bagaimana cara menyusun pelepah. Jadi ya sudah saya jelaskan tadi. Jadi sekarang ini saya tinggal memperlihatkan saja supaya lebih banyak memberikan gambaran bagi teman-teman yang mungkin ingin terjun ke dunia persawitan ya. Itu caranya. Nah, sekarang kita beralih lagi ke my friend people Lembata. Jadi begini cara mengutip brondol nih. Pekerjaan yang paling membosankan. Setidaknya para penonton bisa mendapatkan gambarannya supaya nanti ketika ingin terjun ke dunia persawitan tidak lagi takut atau bagaimana kerjanya, karakteristik daripada pekerjaan ini itu seperti apa gitu. Berat ribuan guys. Jadi harus mengutipnya satu persatu ya. Ini merupakan cara yang memang kurang efisien ya. Ada cara yang lebih cepat lagi ya, bisa dengan cara dibuang. Bukan dibuang guys, maksudnya kita bisa menggunakan tempat yang sesuai gitu supaya jadi tidak harus dikutip satu persatu gitu, tinggal disapu saja gitu, langsung dimasukkan ke dalam tempatnya gitu, tidak harus dikutip satu persatu karena ini bagi saya ini kurang efisien gitu. Ini pekerjaan sangat membagongkan. Nah, semuanya sudah bersiap-siap untuk pulang Waremen. Nah, untuk hasil panen nih seperti yang terlihat, ini akan dihitung oleh salah satu petugas yang namanya KCS. Dia akan menghitung semua hasil panen dari si pemanen. Nanti keesokan paginya baru dibacakan hasil panen mereka, kira-kira cocok atau sesuai atau tidak dengan yang mereka hitung begitu. Para pemanen biasanya jam-jam
1, 2 itu sudah balik. Tergantung ya. Tiap-tiap orang itu berbeda. Ada yang cepat ingin cepat pulang, ada yang mau bertahan. Iya. Nah, udah mau pulang tuh. Kalau yang belum memiliki kendaraan beroda 2, biasanya jalan kaki dari tempat mereka memanen atau dari tempat mereka bekerja menuju ke tempat mereka tinggal. Gitu ya. Tempat tinggal gitu. Menuju ke wisma mereka. Nah, seperti yang terlihat di belakang saya ini ada parit. Nah, tempat ini biasanya para pemanen mencari umpan ya untuk memancing. Biasanya mereka akan mencari umpan setelah selesai memanen. Tetapi hari ini saya tidak melihat para pemanen mencari umpan. Mungkin kelelahan karena pulangnya di jam-jam segini, di jam-jam 4, jam 5. Jadi ya mereka tidak berkesempatan untuk mencari umpan. Gitu. Nah, itu ada teman-teman saya yang mau pulang. Sebelum saya berangkat menuju ke tempat tinggal saya mau bercerita sedikit buat teman-teman yang mungkin berkeinginan untuk bekerja di sawit, bagian persawitan seperti ini ya. Sarannya adalah sebaiknya pastikan dulu Anda mampu atau tidak gitu. Karena pekerjaan ini tidak bisa dikatakan mudah dan tidak bisa dikatakan sulit ya. Karena itu saya tidak bisa menjelaskan secara menyeluruh. Karena saya pernah menjadi seorang pemanen ya. Saya pernah berada di posisi itu. Dalam keseharian saya, dalam menjalankan aktivitas bekerja sebagai seorang pemanen, itu ada kesulitan, ada juga hari-hari di mana saya tidak mengalami kesulitan ya. Makanya saya mengatakan kadang kita menghadapi kemuskilan atau kesulitan, terkadang kita tidak menghadapi kesulitan. Kita terkadang dibantu oleh teman ya apabila mereka sudah duluan selesai. Nah, memang tapi sekarang saya bukan lagi seorang pemanen ya. Bukan lagi seorang pemanen karena saya sudah diposisikan sebagai seorang pemupuk. Jadi sekarang ini kebetulan saya membantu kakak ipar saya karena memang kami punya pekerjaan masih belum pupuk belum ada di tempat kami, jadi kami belum bisa bekerja. Kami akan bekerja sekitar bulan 2 gitu. Jadi sekarang ya saya bantu kakak ipar saya ya kan, daripada saya duduk-duduk gitu. Hanya itu saja yang mau saya sampaikan. Don't forget to subscribe, like, and share video saya, and comment down below apabila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai persawitan seperti ini. Atau mungkin ingin bertanya mengenai kendala apa yang dialami oleh seorang pemanen. Akan saya tanyakan semuanya kepada pemanen yang memang sudah lama menjadi seorang pemanen. Dan apabila kalian ingin bertanya sesuatu yang di luar pemanen, misalnya pemupukan itu pekerjaannya seperti apa ya, atau karakteristiknya seperti apa karakteristik pekerjaan ini, atau mungkin cemis atau orang yang menyemprot rumput gitu, pekerjaannya menyemprot rumput gitu ya, itu seperti apa, dan banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lain di PT ini. Oke, seperti yang saya katakan tadi, jangan lupa untuk subscribe ya, dan nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Nah, jadi kita pamit dulu. Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye bye.